71分力。Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Seer terlihat kebingungan apa alasan sang adik membunuh dirinya, Maido yang saat ini menggunakan bentuk evolusi haruslah kembali ke bentuk awalnya, sehingga membuat penyamarannya terbongkar. Merasa tidak terima atas tindakan ini, Seer lantas mencoba untuk mempersiapkan serangan. Melihat hal itu, Han Yu segera memerintahkan kedua rekannya untuk menyerang. Pasalnya pisau yang ditusuk Maido barusan pastilah akan mengakibatkan tubuh Seer melemah. Di waktu yang sama, ngelihat Han Yu bersama penjaga ke-12 bergerak maju ke arahnya, Seer dengan cepat melepaskan teknik iblis ular. Meskipun di momen ini, kombinasi serangan demi serangan yang dilepaskan penjaga ke-12 maupun Han Yu berjalan cukup sempurna, bahkan mampu mendesak Seer. Namun sebagai putra ketiga klan iblis ular, Seer tidaklah ingin menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin dirinya bisa kalah dari manusia? Oleh sebab itu, dia bertekad untuk membalaskan penderitaan tersebut. Dan ternyata kejadian barusan jelas saja bikin Seer nambah murka, bahkan memaksanya untuk mengaktifkan teknik rahasia klan ular. Melihat hal itu, Han Yu segera menggunakan gravitasi kekangan cahaya untuk membatasi pergerakan Seer. Walaupun situasi ini sempat membuat putra ketiga berada dalam posisi terdesak, namun selama pilar iblis pengorbanan masihlah berdiri kokoh, maka masihlah sulit untuk membunuhnya. Mendapati ucapan tersebut, serta penjaga ke-12 udah enak banget sama ini orang bebacot mulu, dia lantas secara barbar merilis tebasan Asura untuk mengakhiri hidup Seer. Kemudian dilanjutkan oleh Han Yu menggunakan teknik andalan yang disebut ruang cahaya kekangan, dan tiba-tiba pasca ledakan barusan, Ying-Er terlihat mencemaskan kondisi Han Yu bersama penjaga ke-12. Pasangan kombinasi serangan yang mereka tunjukkan seharusnya berjalan cukup sempurna, tapi kenapa kedua rekannya menghilang dari lane? Di tengah-tengah situasi kepanikan, Han Yu dan penjaga ke-12 pada akhirnya menunjukkan diri, serta mengatakan saat ini bukanlah waktu merayakan kemenangan, melainkan secepat mungkin memanggil Hao Yu untuk menghancurkan pilar iblis pengorbanan. Melihat pergerakan Hao Yu, Ying-Er lantas bertanya apakah dia mampu menghancurkan pilar iblis seorang diri. Han Yu menjelaskan, selain Hao Yu bukanlah binatang ecek-ecek, ketua tim mereka alias Hao Chen telah menyerahkan tugas ini kepadanya, sehingga dia sangat yakin kalau Hao Yu pastilah bisa menuntaskan masalah ini. Sementara itu, di saat Seer bersembunyi di dalam pilar iblis pengorbanan, Hao Yu terlihat mengumpulkan seluruh energi spiritual pada satu titik untuk melepaskan kekuatan penuh. Dan ketika Seer mulai lengah, Hao Yu dengan cepat mengakhiri hidupnya. Singkatnya, walaupun tim mereka berhasil melumpuhkan Seer, namun pada dasarnya, Ying-Er masihlah khawatir bagaimana dengan tim Lin Xin. Mendengarkan hal ini, Han Yu mencoba untuk menenangkan suasana serta meminta Ying-Er untuk santuy aja. Pasalnya botak Saitama bersama Wang Yuan pastilah akan berjuang keras menghadapi Seisan. Singkat cerita, sambil menyaksikan jalannya pertandingan serta menganalisanya secara detail, pesulap hijau alias Lin Xin pada akhirnya mengetahui sebuah fakta. Jika Seisan sangatlah mahir mengendalikan bayangan kegelapan untuk bertahan,
Oleh sebab itu, Lin Xin bertujuan untuk menggunakan kemampuan burung ponik api spiritual membatasi pergerakannya. 兄弟们，撑住！ Bukannya terkejut ngelihat kemampuan tersebut, Sesan justru menyombongkan diri. Apakah cuma segini doang? Mendengarkan hal ini, Lin Xin segera memerintahkan kedua rekannya bergerak mengalihkan pandangan Sesan, sedangkan dirinya akan memfokuskan diri untuk mempersiapkan serangan kejutan. Dan tiba-tiba... Menyadari rencana berjalan sesuai harapan, serta putra iblis kedua cuma pelangap-longo doang karena nggak bisa ngeluarin kemampuan bayangan kegelapan. Lin Xin kembali memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mendengarkan perintah ini, baik Wang Yuan, Botak Simasian, dan penjaga ke-11 terlihat melepaskan serangan pada satu titik. 零度风暴。 Singkatnya, melihat Sesan bersembunyi di dalam pilar iblis pengorbanan, Lin Xin terlihat mengeluarkan sebuah benda untuk memanggil Hao Yu ke area ini, kemudian menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Sementara itu, ketika Sesan lagi asyik rebahan santuy di dalam pilar pengorbanan, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Hao Yu. Setelah berhasil menghancurkan pilar iblis kedua, Hao Yu segera menyerap energi spiritual di tempat ini. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, penyerapan tersebut membuat kekuatannya meningkat sangatlah pesat. 最后就只剩团长那边了。 Di sisi lain, tepatnya di altar putra iblis ke-1 alias Seiyi, mana semua terus ditekan oleh tim Hao Chen, Seiyi lantas menggunakan kemampuan atribut api untuk menghancurkan atribut es area di sekelilingnya. Bahkan tanpa pikir panjang langsung menyerang. Seolah-olah gak mau kalah sama putra iblis ke-1, baik Hao Chen bersama Sei'er pada awalnya bergerak maju untuk menghadapi Seiyi. Namun sayangnya hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana dua kepribadian di dalam tubuh Seiyi mengalami peningkatan, bahkan dengan mudah mendesak kedua pemeran di waktu bersamaan. Menyadari kemampuan musuhnya sangatlah kuat, Hao Chen lantas menyarankan Sei'er untuk selalu berhati-hati. Pasalnya jika mereka lengah, besar kemungkinan Seiyi bisa kapan saja membunuh mereka satu persatu. Belum sempat melanjutkan ucapan ini, Seiyi terlihat memberontak kepada sang adik, di mana dia meminta si adik untuk tidak ikut campur dalam baku hantam tersebut, dengan alasan kalau Hao Chen bersama Sei'er adalah mangsanya. Bukannya mematuhi ucapan sang kakak, si adik yang Mimin gak tahu namanya menegaskan, jika bukan karena bantuan darinya, Seiyi pastilah sudah terluka saat pertarungan berlangsung. Sementara itu sambil mendengarkan percakapan kedua orang tersebut, Sei'er terlihat memberikan instruksi kepada Hao Chen. Selain bertujuan untuk memancing kemarahan Seiyi, Sei'er sendiri memiliki sebuah rencana agar menarik perhatian putra iblis pertama, sehingga jagoan kalian bisa melepaskan serangan dari arah yang berbeda. Bukannya mengakui kekalahan, Seiyi lantas beranggapan luka yang dia terima ini disebabkan oleh sang adik. Jika saja memberikan sedikit waktu untuknya, Seiyi pastilah bisa mengalahkan kedua pemeran kita. Di tengah-tengah percakapan tersebut, menyadari inilah peluang terakhir mereka untuk melepaskan serangan, baik Seng Sei'er bersama Long Hao Chen tanpa pikir panjang langsung menggunakan teknik andalan mereka masing-masing. Tidak berselang lama, setelah berhasil melumpuhkan Seiyi dan membuat jiwanya kembali ke dalam pilar iblis pengorbanan, penjaga ke-9 terlihat menunjukkan diri serta melaporkan jika dia sudah mengantarkan anggota suku bawah hutan ke tempat yang aman. Sedangkan untuk saat ini, mereka hanya perlu memanggil Hao Yu untuk menghancurkan pilar iblis pertama. Merasa ucapan ini memanglah benar, Hao Chen dengan cepat memanggil Hao Yu melalui simbol portal, kemudian memintanya untuk secepat mungkin menuntaskan misi mereka. Tanpa basa-basi dan banyak cengcong, Hao Yu brutal bergerak maju di hadapan pilar iblis pengorbanan, serta memusatkan seluruh energi spiritual untuk memaksimalkan serangan. Sementara itu, di dalam pilar iblis pengorbanan, Seiyi justru dikejutkan dengan kemunculan Austin Griffin alias Hao Yu. Bahkan ketika dia tidak menyangka bahwa kejadian ini benar-benar akan terjadi, Hao Yu dengan cepat melahapnya hidup-hidup. Waduh.
Singkatnya, setelah berhasil menyerap energi pilar pengorbanan dan menghancurkan pilar iblis putra pertama, Hou Yu terlihat menghempaskan energi tersebut ke atas langit. Meskipun keberhasilan ini disambut gembira oleh tim Hao Chen, namun pada dasarnya perang besar ini belum berakhir. Masih ada Raja Dewa Iblis Klan Ular Andumali yang saat ini sedang melakukan proses penyerapan roh suci. Hancurnya pilar pengorbanan milik Sei dan langsung diserap oleh Hou Yu menjadi kegembiraan bagi seluruh anggota tim. Pasalnya mereka benar-benar telah berhasil mengalahkan putra Dewa Iblis Andumali, sehingga penduduk suku Bo mendapatkan harapan. Bahkan segel kutukan yang terletak di leher mereka mulai menghilang. Meskipun begitu, Andumali masihlah tidak terima dengan hal ini. Selain proses penyerapan energi siput matahari dan bulan hanya tinggal selangkah lagi, dia sendiri sangatlah menyayangkan jika harus terhenti di tengah jalan. Dengan alasan, jika Andumali berhasil menyelesaikan proses ini, maka kekuatannya akan sebanding dengan 3 pilar iblis lain. Contohnya seperti matahari, bulan, dan bintang. Oleh sebab itu, Andumali secara paksa mengorbankan kultivasinya dan menggunakan metode pengorbanan darah kembali memulai proses penyerapan. Setelah proses ini berjalan lancar, Andumali tanpa pikir panjang membawa tim Hao Chen memasuki sebuah altar untuk menyaksikan proses selanjutnya. Walaupun area sekitar ini sempat bikin Yinger ketakutan, sang kapten meminta rekan-rekannya untuk santuy dulu. Pasalnya posisi mereka saat ini berada di altar Andumali dan tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual sedikit pun. Mendengarkan hal itu, Lin Xin terlihat menyampaikan analisanya kepada Hao Chen. Ketika mereka turun ke altar Andumali, dia tanpa sengaja melihat ada susunan formasi pengorbanan yang beroperasi kembali. Hao Chen lantas membenarkan analisa barusan. Menurut informasi yang didapatkan dari roh suci, Andumali mengorbankan kultivasinya sendiri untuk menekan kekuatan mereka ke tingkat rendah. Sehingga alasan inilah yang membuat timnya tidak lagi bisa mengeluarkan kekuatan sedikit pun. Oleh sebab itu, sebelum menjelang fajar, serta mereka juga tidaklah memiliki banyak waktu, Hao Chen meminta seluruh anggota berjuang keras untuk keluar dari area tersebut. Sementara itu dengan raut wajah songong, Andumali menegaskan kalau dia pastilah akan membalaskan kematian putranya dan berjanji akan membuat tim Hao Chen menyesal seumur hidup karena telah mengganggunya. Setelah mengucapkan sepatah dua kata, Andumali terlihat melepaskan sedikit kekuatannya untuk mengguncang area ini, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa Edu. 逼近的无助与绝望，死亡实在是太Di waktu yang sama, meskipun Ahdali telah tiba di ruangan rahasia Andumali, serta putra yang ditakdirkan alias Long Hao Chen belum muncul di area ini, dia pun lantas mengurungkan niatnya sambil menunggu perintah dari Hao Chen. Terlebih lagi, pedang cahaya Draknek membutuhkan ritual kebangkitan dari suku Boa, sehingga dia berharap kalau Teteh Nila bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, menyadari waktunya mulai terbatas, Nanila terlihat menjelaskan kepada seluruh anggota suku Boa untuk mempercayai semua ucapannya. Selain Ahdali membutuhkan bantuan mereka, ritual cahaya Draknek tidaklah mungkin bisa dibangkitkan seorang diri. Walaupun perkataan barusan sempat menuai pertanyaan besar bagi beberapa orang, serta menegaskan jika ritual tersebut hanya bisa dilakukan oleh calon raja ataupun pewarisnya saja, mereka semua tetap kekeh gak mau nurutin permintaan Teteh Nila. Melihat dan mendengar seluruh anggapan beberapa orang, Nanila mencoba untuk menurunkan egonya, serta kembali mengatakan, jika mereka semua tidak menuruti perintah darinya, besar kemungkinan di masa depan, klan suku Boa akan benar-benar menghilang tanpa meninggalkan satu orang pun. Oleh sebab itu, Teteh Nila memohon kepada semua anggota untuk memberikan kekuatan. Sementara itu, di saat tim Hao Chen nyaris saja terjatuh ke dasar magma,
baik Han Yu, Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Sai Er berhasil menyelamatkan diri. Namun ngelihat Ying Er berada dalam kesulitan, sang kapten akhirnya datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Tapi, hal mengejutkan tiba-tiba terjadi. Fluktuasi magma menunjukkan sebuah reaksi, sehingga memaksa Hao Yu menggunakan kemampuan andalannya untuk menyelamatkan Hao Chen dari fluktuasi tersebut. Pasca kejadian barusan, Hao Chen merasakan jika teknik gabungan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga dia beranggapan apakah kemampuan berkat penyerapan pilar iblis pengorbanan. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, keempat penjaga suci terlihat menunjukkan diri, serta meminta maaf karena datang terlambat. Melihat hal itu, Hao Chen segera memerintahkan penjaga suci agar memprioritaskan rekan-rekannya terlebih dahulu, kemudian memberikan tugas kepada penjaga ke-9 melindungi mereka di area pintu masuk. Di sisi lain, tepatnya di ruangan rahasia Andumali, menyadari proses ini tersisa 10 menit lagi, jelas saja membuatnya merasa di atas angin. Pasalnya setelah dia berhasil menyerap siput matahari bulan, tidak ada satu orang pun di wilayah ini yang bisa menandingi kekuatannya. Kembali lagi ke tempat Hao Chen, menyadari tindakan ini masihlah belum cukup memblokir aura pengorbanan darah, penjaga ke-9 lantas meminta bantuan ketiga rekannya untuk menggabungkan energi spiritual mereka ke satu titik, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan tiba-tiba hancurnya altar bawah tanah sontak saja mengejutkan Andumali. Pasalnya altar bawah merupakan pusat energi spiritual yang sudah dia simpan selama ratusan tahun untuk memulai proses ritual. Meskipun begitu, Andumali tidaklah menyerah begitu saja dan langsung mengeluarkan sedikit kemampuannya untuk menyerang pasukan tim pemburu iblis. Tepat di momen genting, dikarenakan kejadian sebelumnya membuat keempat penjaga kehabisan energi spiritual, mereka tidak bisa membantu tuannya untuk menyelesaikan tugas ini. Oleh sebab itu, Hao Chen segera memerintahkan semua anggota bergegas menuju altar Andumali. Walaupun situasi ini sempat membuat mereka berada dalam posisi terdesak, akan tetapi dengan tekad pantang menyerah sebagai anggota tim pemburu iblis, kelima orang ini mencoba segala cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, menyadari batas waktu yang ditetapkan mulai terbatas, Adali secara nekat langsung menyerang Andumali dari arah belakang. Namun sayangnya belum sempat pedang Draknek mengenai tubuh Andumali, Adali tiba-tiba saja mendapatkan serangan dadakan. Waduh. Ngelihat Adali tidak lagi mampu berdiri, serta hari juga mulai gelap, Andumali segera memulai ritual penyerapan. Bahkan di saat dia memiliki kepercayaan yang cukup tinggi dan prosesnya akan berakhir dalam waktu yang cukup singkat, Hao Chen bersama anggotanya akhirnya datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan proses tersebut. Meskipun serangan yang dilepaskan Hao Chen berhasil mengenai tubuhnya, Andumali masihlah menyombongkan diri dengan alasan bahwa pilar pengorbanan akan menyerap seluruh energi spiritual siput matahari bulan. Namun faktanya berkata lain. Pedang cahaya Draknek di tangan Adali tiba-tiba saja bereaksi, seolah-olah menghentikan ritual ini, sehingga membuat Andumali tercengang. Adali menjelaskan, kemampuan pedang Draknek adalah warisan leluhur suku Boa yang dapat menghentikan waktu, dan berjanji akan membalaskan semua perbuatannya di masa lalu terhadap suku Boa hutan. Di waktu bersamaan, tim Long Hao Chen akhirnya muncul di area ini, serta meminta rekan-rekannya untuk memulai perang dengan alasan jika kemampuan pedang Draknek hanyalah mampu bertahan selama 10 menit. Terlebih lagi, kalau mereka gagal menyelesaikan tugas ini, ditakutkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Andumali. Mendapati perintah barusan, seluruh anggota lantas memulai aksinya, sedangkan Hao Chen terlihat memfokuskan diri untuk melepaskan tebasan pedang Dewi Cahaya tepat ke arah Andumali. Tapi
Merasa muak dipermainkan oleh seorang bocil, iblis Andumali secara barbar langsung melepaskan sedikit kekuatannya untuk mendesak tim Hao Chen. Kemudian bertujuan untuk menargetkan Adali. Namun sayangnya belum sempat serangan tersebut mengenai tubuh Adali, Hao Chen dengan cepat mengaktifkan perisai cahaya suci untuk melindunginya. Tidak sampai di sini, setelah ledakan kedua serangan barusan, baik Sam Engsi bersama rekan-rekannya kembali menyerang Andumali dari segala arah. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, mereka berhasil mendesak si Raja Iblis. Nah, dikarenakan Andumali udah enak banget sama tim pemburu iblis, serta dia juga nggak mau buang-buang waktu. Andumali secara paksa ingin menunjukkan kekuatan sejati dari bentuk pilar iblis pengorbanan yang kini berada tepat di bawah kakinya, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa edun di raut wajah tim Hao Chen. Menyaksikan pilar iblis pengorbanan menjulang tinggi ke atas langit, serta menyadari kalau hal tersebut bisa meningkatkan kekuatan Andumali secara signifikan, bahkan membuatnya hidup kembali, Long Hao Chen lantas menyarankan seluruh rekan-rekannya bergerak menghentikan pilar tersebut. Sedangkan Adali diperintahkan untuk tetap memfokuskan diri mengendalikan pedang Draknek, sementara dirinya bersama Seng Sai'er akan mencoba menghadapi Andumali. Mendengarkan perintah ini, seluruh orang dengan cepat memulai aksinya. Melihat Andumali bergerak menuju pilar pengorbanan, Hao Chen yang gak mau diem doang langsung menyerang. Walaupun serangan ini berhasil mendesak Andumali, sang dewa justru menargetkan Seng Sai'er, sehingga membuat situasi mulai tidak kondusif. Merasa tidak terima atas tindakan barusan, Long Hao Chen dengan cepat memerintahkan anggotanya untuk fokus mengombinasikan kekuatan mereka untuk menekan Andumali. Dikarenakan rencananya masih saja tidak membuahkan hasil, Sai'er lantas mengaktifkan kemampuan reinkarnasi 7 dewa kematian dari bentuk pertama. Sedangkan Hao Chen menggunakan teknik pedang cahaya biru naga Bearbrand untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Bukannya mengakui kekalahan, Andumali justru dibuat kesal sama anggota Long Hao Chen. Dengan alasan selama pilar iblis pengorbanan masih berdiri tegak di belakangnya, Andumali tidaklah gentar sedikitpun. Bahkan setelah mengucapkan sepatah dua kata, sang dewa iblis lantas menegaskan jika dia akan membalaskan penghinaan ini, serta langsung melepaskan kemampuan pamungkasnya yang disebut ular kematian. Sementara itu, dihadapkan dengan situasi kepanikan, serta menghindari setiap serangan yang terus-menerus dilepaskan Andumali, baik Hao Chen bersama anggotanya akhirnya tersadar jika kemampuan ini bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan di saat mereka sedang memikirkan rencana lain untuk membalikan keadaan, hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Andumali kembali melepaskan teknik mata ilusi iblis ular untuk menghipnotis rekan-rekan Hao Chen. Tepat di momen genting, sang kapten datang bagaikan pahlawan kesiangan dan langsung menggunakan perisai cahaya demi melindungi seluruh anggotanya, serta meminta Han Yu memanfaatkan waktu ini untuk mengaktifkan metode penyembuhan, sehingga mereka memiliki peluang untuk melanjutkan pertarungan. Walaupun ucapan barusan dianggap sebuah lelucon oleh Andumali, namun pada dasarnya, kata motivasi barusan langsung membakar semangat dalam diri anggotanya. Singkatnya, dikarenakan Andumali memiliki kekuatan luar biasa hebat, Hao Chen lantas meminta rekan-rekannya untuk menarik perhatian orang tersebut, sedangkan dirinya bersama Sai'er akan menjadi eksekutor serangan terakhir. Mendengarkan perintah ini, seluruh anggota mulai bergerak menjalankan tugas mereka masing-masing dan melepaskan teknik andalan menekan Andumali dari segala arah. Tapi pasca ledakan barusan, Seng Sai'er tanpa banyak cengcong langsung mengerahkan teknik berkat dewa kematian untuk menekan Andumali. Kemudian dilanjutkan Hao Chen dengan teknik dewa cahaya.
Alhasil, setelah mendapatkan kekuatan Dewi Cahaya serta melihat Andumali cuman pelangap longo doang sama kemampuan Long Hao Chen, jagoan Mimin segera melepaskan pedang cahaya untuk menuntaskan pertarungan tersebut. Pada awalnya semua anggota beranggapan kalau mereka telah berhasil mengalahkan Andumali. Namun sayangnya Adali menolak anggapan ini dengan alasan domain pedang Draknek telah dihancurkan, sehingga menandakan proses ritual penyerapan Dewi Siput Matahari Bulan sudah mencapai tahap terakhir. Terlebih lagi dengan adanya fakta tersebut, Andumali merasa di atas angin. Pasalnya setelah dia memurnikan energi spiritual Roh Suci, tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kekuatannya. Dan meminta mereka semua untuk tetap santuy aja, di mana dia bertujuan untuk menyerap energi spiritual tim Hao Chen sebagai persembahan memurnikan Dewi Siput Matahari Bulan. Dan benar saja, ketika semua anggota mulai merasakan jika energi spiritual mereka terserap ke dalam formasi pilar iblis pengorbanan, serta tidaklah bisa melakukan pergerakan sedikit pun, Andumali segera memulai ritual pengorbanan dan terlihat mengerahkan kekuatannya menghancurkan segel Dewa Siput Matahari Bulan. Singkat cerita, setelah meminum pil Dewa Siput, Andumali bisa merasakan jika kekuatannya kini meningkat sangatlah pesat. Bahkan di saat dia terbak-bak atas pencapaian tersebut dan berambisi untuk menjadi dewa iblis terkuat melampaui pilar matahari, bulan, dan bintang, Long Hao Chen tiba-tiba saja menusuknya dari belakang. Tepat di momen ini, ketika Andumali dibuat terkejut-kejut sama kemunculan sang MC, Hao Chen lantas menegaskan, jika bukan karena rencana sebelumnya menyerap semua pilar iblis pengorbanan, kemungkinan besar dirinya tidaklah bisa melakukan hal tersebut. Meskipun ucapan ini dibenarkan Andumali, namun dia masihlah bersikeras membantahnya, dengan alasan selama ada pilar iblis dirinya tidaklah mungkin bisa dikalahkan begitu saja. Hao Chen menegaskan, menurut perkataan senior Roh Suci, pergantian matahari dan bulan merupakan titik paling terlemah, sehingga hal ini yang dia manfaatkan untuk memulai penyerangan dan meminta Andumali agar berserah diri. Sambil merasakan sakit luar biasa hebat dan ngelihat wajah Andumali dipenuhi ketakutan, Hao Chen kembali mengingat ucapan Roh Suci. Putra yang ditakdirkan pastilah bisa mengalahkan Andumali dengan alasan kalau Dewa Siput Matahari Bulan akan membawa si Dewa Klan Ular mati bersamanya. Dan semua ini sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta. Tidak berselang lama, dikarenakan Andumali gak mau mati sia-sia, dia pun secara nekat memutuskan untuk membawa tim Hao Chen mati bersamanya di tempat ini. Walaupun kejadian ini sempat mengejutkan semua orang, akan tetapi menurut pesan Roh Suci, mengalahkan Andumali bukanlah akhir dari segalanya. Putra takdir alias Hao Chen akan menghadapi masa-masa sulit setelah pertarungan berakhir. Oleh sebab itu, demi mengantisipasi hal ini, Roh Suci lantas memberikan batu emas agar bisa dia gunakan sebagai tameng menyelamatkan hidup sendiri ataupun rekan-rekannya. Sementara itu, dihadapkan dengan situasi menegangkan serta merasakan aura kekuatan mental yang membuat seluruh anggota Hao Chen merasa kesulitan untuk bergerak, Roh Suci kembali memperingatkan sang MC kalau tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari malapetaka tersebut. Bahkan setelah mengucapkan hal itu, dan posisi tim Hao Chen nyaris saja dalam bahaya, giok emas peninggalan Roh Suci langsung membuat barrier pelindung seolah-olah tahan banting dan energi guntur yang dilepaskan pilar iblis pengorbanan. Walaupun barrier pelindung bisa melindungi mereka dari malapetaka tersebut, tapi Ying Er terlihat mencemaskan sang kapten. Pasalnya dia masihlah berada di area luar sambil menahan energi pilar iblis. Melihat hal itu sontak saja langsung mengingatkan Seir dengan pesan terakhir Long Hao Chen, di mana batu hati Dewa Siput bisa menyelamatkan mereka. Tapi dirinya harus menyelesaikan pertarungan ini. Di sisi lain,
Roh Suci kembali mengatakan kepada Hao Chen, mereka berdua tidaklah bisa melarikan diri atas takdir yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan inilah hasil dari perjalanan mereka. Bukannya menerima ucapan ini, Hao Chen lantas menegaskan, hasil ini bukanlah akhir perjalanan hidupnya. Dengan alasan di dalam takdir yang Roh Suci arahkan, dirinya sama sekali tidak memiliki pilihan. Oleh sebab itu, Hao Chen sudah membuat pilihan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Di waktu yang sama, ketika CR meminta Long Hao Chen agar tidak bertindak nekat, Lord kita kembali menegaskan kepada Roh Suci, takdir yang dia pilih bukanlah untuk menyerah dan tidak berusaha, melainkan berjuang sampai akhir. Bedeh. 你既然能做到这种地步，就交给我吧。 Sambil diiringi lagu ala-ala baku hantam, evolusi tubuh Hou bersama Hao Chen langsung tancap gas menuju ke arah pilar iblis pengorbanan dan menegaskan jika dia akan menunjukkan kemampuan kutukan langit yang sesungguhnya. Tidak sampai di sini, setelah membombardir pilar pengorbanan, Kaisar Iblis alias evolusi tubuh Hao Chen lantas menyerahkan masalah selanjutnya kepada Hou. Mendapati perintah tersebut, kedua pemeran kita dengan cepat bergerak menuju pilar iblis pengorbanan dan tanpa banyak cincong melepaskan serangan pamungkas membelah pilar tersebut. Sebelum benar-benar meninggalkan area ini serta melihat kehancuran pilar iblis pengorbanan pertama, wujud evolusi Hao Chen langsung memperingatkan Feng Xiu kalau dia akan menghancurkan 71 pilar iblis lainnya. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine.